Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Wulandari, NIM 1952127, nomor urut presensi 1 dari kelas MBS 5D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait observasi UMKM warung makanan yang bertempat observasi yaitu di Tampir Boyolali. Di sini mengenai identitas UMKM yaitu nama pemiliknya Ibu Win, jenis UMKM-nya warung makanan, alamat usaha Tampir Boyolali, lama usaha sekitar kurang lebih 1 tahun. Nah, di sini terdapat identitas warung yaitu yang pertama itu lokasi yang bertempat di sewa tempat yaitu berada di Tampir Boyolali. Nah, ini adalah contoh bahan yang digunakan untuk membuat makanan jadi yang akan dijual di tempat penjualan tersebut. Nah, ini adalah salah satu saya contoh foto dengan karyawan. Selanjutnya ini terkait tempat di mana itu tempat penjualan yang kedua yaitu di rumah. Yang kedua yaitu terdapat foto gambar produk yang dijual yaitu berupa makanan jadi. Nah, dari isu yang diangkat di sini, dari hasil observasi yang saya lakukan terdapat suatu permasalahan bahwa warung tersebut menjalankan penjualan bisnis warung makanan dengan berjualan di dua tempat, yaitu berjualan di rumah dan juga di tempat lain dengan menyewa tempat. Dengan berjualan di dua tempat tersebut mengalami kesulitan dalam mempersiapkan berbagai masakan yang dijual dan merasa ribet dalam pelaksanaannya. Yang kedua itu, kedua tempat tersebut sama-sama strategis. Yang ketiga, jika menambah karyawan lagi tidak mungkin karena anggaran yang dianggarkan mepet dan juga sulit untuk mendapatkan karyawan baru lagi dikarenakan sistem kerjanya yaitu berangkat pukul 2 pagi untuk mempersiapkan masakan yang akan dijual. Selain itu, berangkat lagi pukul 1 siang untuk masak makan yang akan dijual keesokan harinya, sehingga jarang ada yang mau menjadi karyawan di tempat tersebut. Untuk itu, dengan permasalahan yang ada, harus bisa memutuskan memilih dengan segera, cepat, dan tepat, karena berhubungan dengan kelancaran usaha yang dijalankan, yaitu memilih untuk tetap berjualan di rumah atau berjualan di tempat lain dengan menyewa tempat tersebut. Selanjutnya yaitu tema yang saya ambil dari permasalahan yang ada, yaitu memilih dengan segera, cepat, dan tepat mengenai berjualan di rumah atau di tempat lain dengan menyewa tempat tersebut untuk berjualan. Dengan hal tersebut, saya mengambil materi mengenai tema pembuatan keputusan taktis untuk mempertahankan berjualan di rumah atau menghentikannya, karena memilih alternatif yang ada dengan jangka pendek untuk segera diputuskan. Jika mempertahankan keduanya akan ribet dalam mempersiapkan makanan yang akan dijual dan juga harus menambah biaya untuk menambah tenaga kerja. Tetapi jika menghentikan akan kehilangan salah satu keuntungan yang didapatkan dari penghentian penjualan di tempat yang dikorbankan tersebut. Namun juga harus mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhinya. Nah, di sini untuk menyelesaikan masalah terdapat langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Yang pertama, menetapkan masalah. Dari hasil observasi yang saya lakukan, terdapat suatu permasalahan bahwa warung tersebut menjalankan penjualan bisnis warung makanan dengan berjualan di dua tempat, yaitu berjualan di rumah dan juga di tempat lain dengan menyewa tempat. Dengan berjualan di dua tempat tersebut mengalami kesulitan dalam mempersiapkan berbagai masakan yang dijual dan merasa ribet dalam pelaksanaannya. Untuk itu, dengan permasalahan yang ada harus bisa memutuskan memilih dengan segera, cepat, dan tepat karena berhubungan dengan kelancaran usaha, yaitu memilih untuk tetap berjualan di rumah atau berjualan di tempat lain dengan menyewa tempat tersebut. Yang kedua itu identifikasi alternatif sebagai solusi yang layak atau dari isu permasalahan. Dari isu yang ditemukan yaitu terdapat suatu masalah mengalami ribet dalam menyiapkan makanan di dua tempat tersebut yang mengakibatkan tidak efisien waktu. Dari hal tersebut terdapat alternatif yaitu tetap mempertahankan penjualan di rumah atau menghentikannya dengan melibatkan faktor lain yang mempengaruhinya. Yang ketiga itu identifikasi biaya.
Di sini biaya yang ada mengenai menurut Eli tahun 2015. Biaya variabel itu biaya yang dikeluarkan selama satu periode produksi yang nilainya berubah-ubah. Yang termasuk biaya variabel yaitu biaya bahan baku, biaya air, biaya listrik, biaya gas. Yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya yang tidak mengalami perubahan meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Yang termasuk di dalamnya yaitu biaya tenaga kerja dan biaya sewa tempat. Yang keempat yaitu rincian biaya ini sehari. Rincian biaya sehari anggaran ditetapkan yaitu 260.000 per hari. Nah, dari biaya di rumah itu berjumlah 113.000 dan biaya di sewa tempat itu 138.000. Terdapat perbedaan yaitu di biaya tenaga kerja dan biaya sewa. Nah, dari pendapatan dari rumah itu keuntungannya sebesar 87.000, yang kedua keuntungannya sebesar 62.000. Dari rincian biaya tersebut didapatkan hasil yaitu dari perhitungan per satu hari, yang mana dari jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya dalam pembuatan makanan di rumah mengeluarkan biaya sebesar 113.000, sedangkan biaya yang dikeluarkan di tempat sewa sebesar 138.000. Di situ terdapat perbedaan di biaya tenaga kerja dan juga biaya sewa. Dari biaya tenaga kerja yang di rumah dibayar 20.000 karena itu pekerjaannya cuma menunggu orang tersebut, tetapi pada tenaga kerja yang ada di sewa tempat tersebut dibayar 40.000 karena itu juga membantu masak makanan dan mempersiapkan makanan yang akan dijual tersebut. Terkait biaya sewa, biaya yang dikeluarkan di rumah tidak membutuhkan biaya sewa dikarenakan menggunakan lahannya sendiri. Nah, selanjutnya itu membuat keputusan. Keputusan yang diambil itu mempertahankan yang berjualan di sewa tempat dan menghentikan yang berjualan di rumah. Namun seharusnya jika dilihat dari biaya yang ada, keuntungan yang didapatkan lebih memilih untuk mempertahankan di rumah. Akan tetapi itu belum menjadi suatu keputusan yang baik untuk diambil, karena masih ada faktor lain yang mempengaruhinya. Faktornya itu jika tetap mempertahankan di rumah, jika ada tamu dan juga acara mendadak akan lebih rumit kembali. Alhasil, keuntungan yang didapatkan tidak maksimal dan juga tidak mungkin jika menambah tenaga kerja lagi dikarenakan biaya yang dianggarkan sudah mepet, serta untuk mendapatkan tenaga kerja lagi susah. Belum tentu ada yang mau, yaitu harus berangkat pagi jam 2 untuk bisa menyiapkan masakan tersebut dan kembali lagi siang untuk masak yang akan dijual keesokan harinya. Dengan hal itu, keputusan yang diambil adalah menghentikan penjualan yang ada di rumah dan mempertahankan yang disewa tempat. Walaupun dari perhitungan keuntungan yang didapatkan lebih kecil, namun nantinya bisa dimaksimalkan kembali untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu dari hasil penyelesaian permasalahan, yaitu melalui perhitungan biaya tersebut didapatkan keuntungan yang lebih besar didapatkan dari penjualan di rumah, yaitu sebesar 87.000 dan itu seharusnya dipertahankan. Tetapi itu belum bisa menjadi suatu keputusan yang bisa diambil karena masih ada faktor lain yang harus dianalisis karena dapat mempengaruhi usaha tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu melalui pelaksanaan penjualan yang dilakukan di rumah. Jika ada tamu mendadak maka akan terganggu yang mengakibatkan akan tambah repot. Selanjutnya, dengan hal itu keputusan yang tepat untuk diambil adalah menghentikan penjualan di rumah dengan pertimbangan faktor lain tersebut yang dapat mengenai pelaksanaan usaha yang dijalankan dan tetap memperhatikan penjualan di tempat lain dengan menyewa tempat. Keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan di sewa tempat tersebut lebih kecil keuntungannya daripada keuntungan yang didapatkan di rumah. Kan tetapi dengan hal itu bisa dimaksimalkan kembali, yaitu bisa dengan cara menambah varian rasa atau mempercantik suasana tempat dan juga bisa meningkatkan performa dalam pelayanan sehingga bisa meningkatkan keuntungan yang didapatkan. Maka dari itu lebih mengorbankan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan di rumah sebesar 87.000 karena ada faktor lain yang bisa menghambat pelaksanaan penjualan yang menjadikan nantinya keuntungan yang didapatkan tidak maksimal. Sekian presentasi dari saya mengenai observasi di rumah makan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.